Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Fatul Hikmah, mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan obat berdasarkan mekanismenya, aplikasi klinisnya, farmakokinetik, dan toksisitas serta interaksinya. Itu materi pertama, itu tentang sistem saraf otonom. Golongan obat-obatan yang mengaktifkan kolinoseptor dan menghambat kolinesterase, yaitu golongan pertama direct acting muscarinic agonis. Obatnya yaitu beta-nekol, dengan mekanisme aksinya mengaktifkan reseptor muscarinic, meningkatkan inositol trifosfat dan diasilgliserol. Kemudian ada aplikasi klinisnya, yaitu kandung kemih dan usus, misalnya setelah operasi cedera tulang belakang. Kemudian ada farmakokinetiknya, yaitu dengan oral, intramuskular. Kemudian kelarutan lipid yang buruk, tidak masuk ke sistem saraf pusat. Kemudian durasinya 0,3 sampai 2 jam. Selanjutnya ada toksisitas dan interaksinya. Semua parasimpatomimetik seperti siklospasme, diare, kencing, ditambah vasodilatasi, refleks, takikardia, dan berkeringat. Kedua ada pilokarpin. Mekanisme aksinya sama dengan beta-nekol, juga mengaktifkan EPSP melalui muskarinik di ganglia atau dalam otak. Kemudian ada aplikasi klinisnya, yaitu meningkatkan air liur, digunakan glaukoma atau menyebabkan miosis sikloplas. Kemudian ada farmakokinetik, yaitu oral intramuskular, kelarutan lipid yang baik, serta aktivitas topikal di mata, Kemudian ada toksisitas dan interaksinya. Mirip dengan beta-nekol, tetapi dapat menyebabkan vasokonstriksi melalui pengaruh ganglionik. Selanjutnya ada golongan direct acting nikotinik agonis. Yang pertama ada nikotin. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan semua reseptor nikotinik, kemudian membuka saluran Na+ sampai K+ di ganglia dan pelat ujung neuromuskular. Kemudian aplikasi klinisnya yaitu berhenti merokok. Kemudian ada farmakokinetik. Farmakokinetiknya yaitu larutan lipid yang tinggi, diserap oleh semua rute. Durasinya yaitu 4-6 jam. Kemudian ada toksisitas dan interaksinya, yaitu stimulasi ganglion umum seperti hipertensi, takikardia, mual, muntah, diare, overdosis besar seperti kejang, kelumpuhan, dan koma. Kemudian obat yang kedua ada varenicline. Mekanisme aksinya yaitu agonis parsial pada reseptor nikotinik. Kemudian aplikasi klinisnya berhenti merokok. Kemudian ada farmakokinetik, kelarutan lipidnya yang tinggi. Kemudian aktivitas oral dengan durasi kurang lebih 12 jam. Setelah itu ada toksisitas dan interaksinya, seperti hipertensi, berkeringat, gangguan sensorik, diare, poliuria. Kemudian ada gangguan menstruasi. Kemudian ada golongan indirect acting alkohol. Yang pertama ada endroponium. Mekanisme aksinya yaitu penghambat kolinesterase, penguat asetilkolin yang dilepaskan secara endogen. Kemudian aplikasi klinisnya membantu mendiagnosis
gangguan otot yang disebut miastenia gravis. Kemudian ada farmakokinetiknya, yaitu sangat polar, digunakan intravena dengan durasi 5-10 menit. Kemudian ada toksisitas dan interaksi, yaitu peningkatan efek parasimpatis terutama mual, muntah, diare, dan urgensi urin. Selanjutnya yaitu turunan obat bloker kolinoseptor dan regenator kolinesterase, yaitu golongan antimuskarinik non selektif. Itu turunan obatnya ada atropin. Dengan mekanisme aksinya menghambat aksi asetilkolin di situs parasimpatis di otot polos, SSP, dan kelenjar sekretori. Kemudian ada aplikasi klinisnya, midriatik, sikloplegik. Kemudian ada penawar untuk toksisitas inhibitor kolinesterase. Kemudian ada farmakokinetiknya, larut dalam lemak dengan durasi 2-4 jam kecuali di mata, di atas 72 jam. Kemudian ada toksisitas dan interaksinya, semua efek parasimpatolitik ditambah sedasi, delirium, hipertermia. Kemudian ada kemerahan. Selanjutnya ada golongan antimuskarinik selektif. Yang pertama obatnya yaitu derifenasin, fesoterodin, solifenasin, tolterzepin. Dengan mekanisme aksinya seperti atropin tetapi selektivitas sederhana untuk reseptor M3. Kemudian aplikasi klinisnya urgensi urin dan inkontinensia. Kemudian ada farmakokinetik dengan oral durasi 12-24 jam. Dengan toksisitas dan interaksinya efek parasimpatolitik yang berlebihan. Kedua ada obat pirenzepin, telenzepin dengan mekanisme aksi selektivitas M1 yang signifikan. Kemudian aplikasi klinisnya penyakit lambung. Kemudian ada farmakokinetik oral. Kemudian toksisitas dan interaksi efek parasimpatolitik berlebihan. Selanjutnya yaitu obat yang digunakan untuk antikoagulasi dan untuk gangguan pendarahan toksisitas. Golongan pertama yaitu antikoagulan, obatnya heparin dengan mekanisme aksi kompleks dengan antitrombin 3. Kemudian irreversibel menonaktifkan faktor koagulasi trombin dan faktor XA. Kemudian ada aplikasi klinisnya yaitu trombosis vena, kemudian emboli paru, infak miokard, angina tidak stabil, dan ada adjuvan untuk intervensi koroner, perkuatan PCI, dan trombolitik. Lalu ada farmakokinetiknya yaitu administrasi parenteral. Dengan toksisitas dan interaksinya ada perdarahan atau monitor dengan APTT. Protamin adalah pembalikan agen. Kemudian ada trombositopenia, osteoporosis dengan kronis menggunakan heparin, LMW atau enoxaparin, dalteparin, tinzaparin dengan aktivitas antifaktor X yang lebih selektif. Farmakokinetik yang lebih andal dengan eliminasi ginjal. Pembalikan protamin hanya efektif sebagian. Risiko trombositopenia lebih kecil. Kemudian ada fondaparinux, efek yang mirip dengan heparin LMW. Selanjutnya ada golongan direct thrombin inhibitor, yaitu obatnya bufalirudin, argatroban, dan dabigatran. Dengan mekanisme aksinya mengikat trombin situs dan menghambat enzimatiknya. Kemudian ada aplikasi klinisnya, antikoagulasi dalam pasien dengan trombositopenia
yang diinduksi heparin atau HIT. Lalu ada farmakokinetiknya, yaitu larangan bifalirudin dan argro, yaitu pemberian intravena. Kemudian pada dabigatran pemberian oral. Lalu ada toksisitas dan interaksinya. Keduanya pendarahan atau monitor dengan APTT. Selanjutnya ada golongan coumadin antikoagulan. Obatnya itu warfarin dengan mekanisme kerja menghambat vitamin K, epoksida, reduktase, dan karenanya mengganggu produksi vitamin fungsional pembekuan yang bergantung pada K dan faktor anti-lotting. Kemudian ada aplikasi klinisnya, yaitu trombosis vena, emboli paru, dan pencegahan tromboemboli, komplikasi atrium, fibrilasi atau katup jantung penggantian. Kemudian ada farmakokinetiknya, itu pemberian oral dengan onset dan offset yang tertunda. Aktivitas antikoagulan banyak interaksi obat, dan toksisitas dan interaksinya ada perdarahan atau monitor dengan PT vitamin K1 adalah membalikan agen. Dan juga ada trombosis dini dalam terapi karena protein defisiensi C, dan ada teratogen. Selanjutnya ada golongan antiplatelet drugs, COX inhibitor, yaitu obatnya aspirin dengan mekanisme aksi non-selektif, irreversibel, penghambat COX, mengurangi produksi trombosit tromboksan A2, kemudian suatu potensi stimulator trombosit pengumpulan. Selanjutnya ada aplikasi klinis dengan pencegahan dan pengobatan trombosis arteri farmakokinetik. Dosis yang diperlukan untuk efek antitrombotik lebih rendah daripada antiinflamasi. Dosis. Kemudian ada durasi aktivitas lebih lama dari farmakokinetik. Waktu paruh karena irreversibel. Tindakan. Kemudian ada toksisitas dan interaksi. Toksisitas gastrointestinal, nefrotoksisitas, itu reaksi hipersensitivitas karena peningkatan leukotrien, tinnitus, asidosis metabolik, hiperventilasi, hipertermia, koma, overdosis. Selanjutnya ada obat-obatan yang digunakan pada gangguan perdarahan, yaitu golongan reversal agents. Yang pertama, vitamin K1 dengan mekanisme kerja meningkatkan pasokan pengurangan vitamin K yang diperlukan untuk sintesis vitamin fungsional pembekuan yang bergantung pada K dan faktor anti-lotting. Kemudian ada aplikasi klinisnya, yaitu kekurangan vitamin K dan pembalikan aktivitas anti pembekuan warfarin yang berlebihan. Selanjutnya ada farmakokinetik dengan pemberian oral atau parenteral, dan toksisitas dan interaksinya ada reaksi infus yang parah bila diberikan intravena atau intramuskular. Selanjutnya ada golongan antiplasmin. Yang pertama, aminocaproic acid dengan mekanisme aksi menghambat secara kompetitif aktivitas plasminogen. Selanjutnya ada aplikasi klinisnya, fibrinolisis berlebihan. Kemudian ada farmakokinetik, pemberian oral atau parenteral. Lalu ada toksisitas dan interaksinya, yaitu trombosis,
hipotensi, miopati, dan diare. Selanjutnya ada golongan salisilat. Obatnya yaitu aspirin dengan mekanisme aksinya asetilasi COX-1 dan COX-2 menghasilkan penurunan sintesis prostaglandin. Kemudian aplikasi klinisnya yaitu analgesia, antipiretik, antiinflamasi, dan antitrombotik atau dalam dosis rendah. Kemudian ada farmakokinetik dengan durasi aktivitas lebih lama dari waktu paruh farmakokinetik obat karena penghambatan COX yang irreversibel. Kemudian ada toksisitas dan interaksi. Kemudian toksisitas gastrointestinal, nefrotoksisitas, dan peningkatan waktu perdarahan pada tingkat terapeutik, serta reaksi bronkokonstriktor karena peningkatan leukotriene, tinnitus, hiperventilasi, asidosis metabolik, hipertemia, koma pada overdosis. Kemudian ada golongan non-selektif NSAIDs, yaitu obatnya ibuprofen dengan mekanisme aksi penghambat reversibel COX-1 dan COX-2 yang menghasilkan penurunan sintesis prostaglandin. Aplikasi klinisnya yaitu analgesia, antipiretik, antiinflamasi. Kemudian penutupan ductus arteriosus patent. Kemudian ada farmakokinetiknya dengan metabolisme cepat dan eliminasi ginjal. Lalu ada toksisitas dan interaksi. Toksisitas gastrointestinal, nefrotoksisitas, reaksi karena peningkatan leukotriene, gangguan dengan aksi antitrombotik aspirin. Selanjutnya ada golongan analgesik. Yang pertama, golongan obatnya yaitu obat acetaminophen dengan mekanisme kerja, mekanisme tidak diketahui, kemudian penghambat COX lemah. Kemudian aplikasi klinisnya analgesi, antipiretik. Lalu farmakokinetiknya itu konjugasi hati. Dengan toksisitas dan interaksinya ada hepatotoksisitas dalam overdosis atau penangkalnya adalah asetilsistein. Lalu ada hepatotoksisitas lebih mungkin terjadi dengan konsumsi alkohol kronis yang menginduksi enzim P450. Kemudian ada golongan santin oksidasi inhibitor. Obatnya itu allopurinol dengan mekanisme aksi metabolit aktif irreversibel, menghambat santin oksidasi dan menurunkan produksi asam urat. Kemudian aplikasi klinis itu asam urat kronis tambahan untuk kemoterapi kanker. Kemudian ada farmakokinetiknya yaitu diaktifkan oleh santin oksidase. Kemudian obat oral. Dan toksisitas dan interaksinya yaitu gangguan gastrointestinal, reaksi hipersensitivitas, kemudian supresi sumsum tulang. Selanjutnya materi dispilidemia. Pertama, golongan statin. Obatnya yaitu atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin. Dengan mekanisme aksinya menghambat HMG CoA reduktase. Aplikasi klinisnya yaitu suplai vaskular aterosklerotik, penyakit atau primer dan penjagaan sekunder. Kita koroner akut sindrom. Kemudian ada farmakokinetik, pemberian oral, metabolisme yang bergantung pada enzim P450 atau CYP34 CYP2C9 berinteraksi dengan inhibitor atau pesaing P450. Kemudian ada toksisitas dan interaksi seperti miopati, hati, disfungsi teratogen. Kemudian ada golongan fibrates, yaitu obatnya gemfibrosil, fenodibrat, dan mekanisme aksi PPAR
alfa agonis. Kemudian aplikasi klinisnya hipertrigliseridemia, kolesterol HDL rendah. Kemudian farmakokinetik dengan pemberian oral. Lalu ada toksisitas dan interaksinya yaitu miopati, disfungsi hati, dan kolestasis.